Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait debugging running containers, maka pada video kali ini kita akan masuk poin keempat, yaitu Docker Tags and Digest. Kenapa kita perlu memahami tag and digest? Jawabannya penting saat project yang kita develop sudah memasuki fase production. Karena tag sendiri cocok digunakan di development atau ranah staging. Nah, sementara digest itu cocok digunakan untuk ranah production. Nah, secara fungsi, tags and digest digunakan untuk mengidentifikasi suatu image di Docker registry, seperti Docker Hub. Nah, meskipun sering digunakan secara bergantian, keduanya memiliki tujuan berbeda dan penting untuk memahami perbedaan serta penggunaannya. Nah, pertanyaannya, apa perbedaannya? Secara definisi, tags adalah label yang menunjuk ke versi spesifik dari sebuah image. Nah, di video sebelumnya, saya sudah mengimplementasikan dua buah image, yaitu Nginx dan Hello World dengan tags lattice atau image yang terbaru. Lattice adalah tags paling umum. Tag lattice ini otomatis akan terdownload jika kita tidak menyebutkan spesifik tags pada si image Docker, seperti yang sudah saya lakukan di video sebelumnya. Selain lattice, teman-teman juga bisa menggunakan tags lain seperti menyebutkan spesifik versi dari suatu image. Misalnya untuk image Nginx dengan menyebutkan versi atau tags Nginx.2.1.29.0, Nginx.21.29.0, min bookworm, mainline, stable, dan lain-lain gitu. Fungsi dari tags ini membantu developer menentukan versi image yang ingin digunakan saat pull, run, atau build. Sementara digest adalah sebuah SHA-256 hash unique yang merepresentasikan isi dari image secara pasti. Nah, secara fungsi, digest menjamin integritas dan immutability dari image. Nah, digest ini cocok untuk deploy ke production agar kita selalu mendapatkan versi yang benar-benar sama dari si image. Nah, berbeda dari tags yang bisa berubah, sementara digest sendiri itu tidak bisa berubah. Nah, mungkin teman-teman sudah mulai pusing di sini. Oke, kita pelan-pelan saja ya. Kita buka dulu Docker desktop kita. Nah, kemudian klik menu image, dan pada list image ini, klik raw image Nginx. Teman-teman perhatikan baik-baik. Di sini versi atau teks yang digunakan untuk image Nginx yaitu 1.27.5 dengan base OS Bookworm. Sekarang kita coba berandai-andai. Katakanlah sebelumnya saya sedang mengerjakan suatu project dengan menggunakan image Nginx dengan tags lattice yang secara spesifik di sini merujuk ke versi 1.27.5 dengan base OS Bookworm yang merujuk ke digest SHA-256.26784 FB bla bla bla. Ketika melakukan proses development, entah itu sudah beberapa minggu berlalu dari mulai start project, tentu terdapat perubahan pada suatu source code. Dan saat proses deployment ke server, tags lattice ini bisa menjadi berubah, bukan lagi merujuk ke versi 1.27.5 atau merujuk ke digest SHA-256.26784 FB bla bla bla. Pertanyaannya kenapa demikian? Supaya lebih jelas perubahannya, saya akan melakukan simulasi dengan use case pulling image Nginx dengan tag lattice. Karena di video sebelumnya atau di list Docker image saya saat ini terdapat image Nginx yang pernah diimplementasikan sebelumnya. Dan ketika saya cek menggunakan Docker Image Digest, ternyata tags lattice yang sebelumnya saya gunakan telah berubah dengan tags lattice yang paling baru. Dalam hal ini, Nginx lattice sebelumnya adalah tag yang menunjuk ke image ID 779140 bla bla bla, dan digest dari image ini adalah SHA-256.6784F bla bla bla. Nah, ini adalah image lama saya.
Dan ketika saya menjalankan perintah docker pull nginx titik dua lattice, pada status terdapat pesan downloaded newer image for nginx lattice. Ini berarti Docker Hub atau Docker Registry yang saya gunakan sekarang memiliki versi nginx yang paling baru atau yang lebih baru. Dan tag lattice di sini kini merujuk ke image baru dengan digest yang baru, yaitu SAA 256-93239 bla bla bla. Nah, ini mengonfirmasi bahwa konten image nginx telah berubah. Yang artinya, tim yang mengembangkan image nginx ini mungkin telah menambahkan beberapa konfigurasi, keamanan, atau hal-hal lainnya gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan, jika kita menggunakan tags untuk deployment ke production, tentu akan sangat beresiko besar dengan munculnya bugs atau error dikarenakan versi yang berbeda. Dan perlu teman-teman ketahui, setiap kali maintainer atau pemilik image melakukan push ke Docker Registry bisa memiliki digest yang berbeda. Hal ini dikarenakan ketika seorang maintainer atau pemilik image melakukan perubahan sekecil apapun pada suatu image dan melakukan push ulang ke tag yang sama, maka konten image itu bisa berubah. Misalnya layer baru, konfigurasi baru, atau metadata bisa berubah. Nah, sehingga hasil hash-nya atau digest-nya otomatis akan berbeda. Karena digest dihitung berdasarkan konten, dan satu bit saja yang berubah, itu hash-nya akan berubah total. Nah, lain halnya jika kita menggunakan digest untuk proses deployment ke production. Nah, teman-teman dijamin menjalankan image yang 100% identik dengan versi yang teman-teman gunakan sebelumnya. Nah, untuk menggunakan digest pada suatu image, teman-teman bisa menyertakan digest-nya. Nah, sebagai contoh, kita cek di web browser. Oke, sudah running. Nah, terkait digest sendiri, teman-teman sebenarnya bisa mengeceknya pada Docker Registry seperti Docker Hub. Nah, teman-teman tinggal kunjungi situs Docker Hub. Nah, kemudian cari image yang ingin dicek digest-nya. Dalam hal ini, di sini saya mengecek image nginx ya. Nah, kemudian klik tab tag ini. Nah, kemudian pada text box search, ketikkan keyword lattice dan klik text lattice. Maka digest-nya akan terlihat. Oke teman-teman, saya cukupkan dulu untuk pembahasan Docker Text and Digest ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share dan di-like. Jangan ragu juga untuk berkomentar jika ada pertanyaan. Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap kali ada update pada channel ini. Kita bertemu lagi di materi Docker selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.